Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 13 mata kuliah kewirausahaan ingin menjelaskan mengenai proposal bisnis atau business plan dari bubur pasang 3 sekawan guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk itu saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fahrul Kusaini dengan NIM 211500101. Yang kedua Rival Wijaya Iskandar dengan NIM 211500104. Dan yang terakhir ada Rangga Eka Septian Arfiansyah dengan NIM 211500105. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada latar belakang dari proposal bisnis ini. Untuk latar belakangnya, meningkatnya jumlah wirausaha baik kecil maupun besar yang berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup di industri kuliner merupakan bukti pesatnya perkembangan dunia usaha dan industri. Mulai bisnis di bidang pangan mempunyai potensi yang besar. Rencana bisnis sangat penting bagi perusahaan agar siap untuk pemasaran publik. Ini melibatkan pengumpulan informasi faktual, pemikiran kreatif, dan asumsi masa depan untuk menciptakan visi tentang hasil, tugas, dan perilaku yang diharapkan. Terlepas dari ukuran perusahaannya, perencanaan bisnis sangat penting bagi wirausahawan yang bijaksana untuk memanfaatkan peluang dan mengembangkan bisnis mereka. Makanan pokok Indonesia, nasi yang telah berkembang seiring masuknya budaya asing, menawarkan bubur, roti, kue, dan pilihan makanan lezat lainnya dengan harga terjangkau untuk semua kelas sosial. Mendapatkan popularitas karena beragam rasa dan penyajiannya. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin fokus pada nutrisi dan rasa makanan yang mereka makan. Oleh karena itu, orang yang mencari camilan atau makanan enak dan bergizi mungkin ingin mempertimbangkan bubur pasang yang kaya akan mineral, protein, lemak, serta dan karbohidrat. Selanjutnya ada tujuan dari bisnis bubur pasang ini. Baik, tujuan bisnis yang pertama, untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship bagi penulis. Yang kedua, menyajikan beragam menu dengan tata cara penyajian yang menarik, enak, dan sehat baik berupa makanan. Yang ketiga, menarik minat bagi orang-orang di daerah Jawa Timur, khususnya orang Sidoarjo, untuk menyukai bubur pasang khas Makassar. Selanjutnya, di sini untuk struktur organisasinya, untuk di bagian paling atas ada pemimpin. Dikarenakan bisnis ini sistemnya bagi hasil, maka untuk pemimpinnya sendiri terdiri dari 3 anggota kelompok ini. Tugasnya pemimpin sendiri adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Di bawah pimpinan ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian produksi yang dipegang oleh Rival sebagai kepala bidang produksi. Tugas dari bidang produksi adalah bekerja sama dengan manajer keuangan dan administrasi dalam penyusunan rencana dan jadwal produksi. Yang kedua ada bagian pemasaran yang dipegang saya sendiri Fahrul sebagai kepala bidang pemasaran. Tugas dari bagian pemasaran adalah bertanggung jawab untuk berkreasi, memperhatikan dan menganalisa pelanggan, pasar, pesaing, dan hubungan relasi mereka, memiliki keterampilan menganalisa, menempatkan perkembangan dan kemampuan untuk memahami secara sistem. Yang terakhir, bagian keuangan yang dipegang oleh Rangga sebagai kepala bidang keuangan. Tugas dari bagian keuangan adalah mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang keuangan dan merencanakan atau mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan teman saya. Berikutnya, target pasar yang dituju. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua kalangan menyukai bubur pasang, mulai dari yang tua sampai yang muda. Maka target pasar yang dituju oleh bubur pasang Tiga Sekawan adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Selanjutnya, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh bubur pasang Tiga Sekawan yaitu 1. Menggunakan spanduk nama dagang. 2. Dengan kualitas rasa yang enak, menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut. 3. Memperkenalkan produk secara online. 4. Teknik penyajian yang berbeda dan unik. Berikut produk yang dihasilkan. 1. Bubur pasang original. 2. Bubur pasang topping Milo. 3. Bubur pasang topping Oreo. Daftar harga bubur pasang. Bubur pasang original yaitu berharga Rp10.000. Bubur pasang topping Milo berharga Rp12.000. Sedangkan bubur pasang topping Oreo berharga Rp12.000. Bahan baku bubur pasang. 1. Jagung pulut banyak 1 kilo. Harga per kilo Rp37.000. Jumlah harga Rp37.000. 2. Santan banyak 1 liter. Harga per liter Rp12.000. Jumlah harga Rp12.000. 3. Daun pandan banyak 20 biji. Harga Rp2.000. Jumlah harga Rp2.000. 4. Gula banyak 500 gram. Harga per kilo Rp16.000. Jumlah harga Rp8.000. 5. Garam banyak 100 gram. Harga Rp3.000. Jumlah harga Rp3.000. 6. Tepung terigu banyak 100 gram. Harga per kilo Rp10.000. Jumlah harga Rp1.000. 7. Susu banyak setengah liter. Harga Rp20.000. Jumlah harga Rp10.000. 8. Milo banyak 500 gram. Harga per kilo Rp38.000. Jumlah harga Rp19.000. 9. Oreo banyak 500 gram. Harga per kilo Rp22.000. Jumlah Rp11.000. Jadi total biaya bahan baku untuk 30 mangkok bubur pasang yaitu sebesar Rp100.000. Selanjutnya analisis SWOT. 1. Strength. Salah satu kekuatan utama bisnis bubur pasang adalah kemampuan untuk menghadirkan produk dengan rasa yang konsisten dan berkualitas tinggi. Ini menciptakan loyalitas pelanggan dan menciptakan citra positif untuk bisnis kami. Kedua, weakness. Salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi adalah kesulitan dalam mempertahankan kualitas produk dan konsisten dari waktu ke waktu. Ini dapat merusak reputasi bisnis kami dan kehilangan pelanggan. Ketiga, opportunity. Terus mengembangkan dan diversifikasi menu dengan pilihan baru atau varian yang menarik bisa menjadi peluang untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang keempat, threats. Persaingan dalam industri makanan dapat sangat ketat. Keberadaan banyak pesaing dapat mengakibatkan penurunan harga, penurunan margin, keuntungan, dan perang harga. Profit penjualan produk. Harga jual per produk dikurangi harga jual variabel. Rp10.000 dikurangi Rp3.333.000 sama dengan Rp6.667.000. Maka profit penjualan per bulan adalah 6.667 dikali 100 piece sama dengan Rp600.666.700.000. Analisis keuntungan bersih atau benefit. Total penjualan dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan
Rp1.000.000 dikurangi Rp235.000 ditambah Rp333.333 sama dengan Rp431.667.000. Kesimpulan, bubur basang 3 sekawan merupakan suatu usaha makanan berjenis bubur jagung yang menganut sistem bagi hasil. Bubur basang 3 sekawan saat ini beranggotakan 3 orang, termasuk penulis. Namun untuk kedepannya, saat bubur basang ini telah berkembang menjadi lebih besar, kami akan menambahkan anggotanya untuk menempati posisi yang diperlukan. Keunggulan bubur basang 3 sekawan dibandingkan bubur jagung lainnya adalah 1. Bubur basang 3 sekawan merupakan bubur jagung yang berkualitas karena terbuat dari bahan baku yang berkualitas, seperti buburnya yang terbuat dari jagung pilihan. 2. Bubur basang 3 sekawan menawarkan bubur jagung dengan berbagai variasi rasa. Ketiga, bubur basang yang sudah memiliki rasa yang kuat karena telah dibumbui dengan rempah-rempah, yang berbeda dengan bubur jagung lainnya yang hanya menekankan rasa bubur jagung dengan kuah santan saja. Sekian penjelasan proposal bisnis atau bisnis plan dari bubur basang 3 sekawan ini. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang kurang enak didengar, saya mewakili kelompok 13 ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir kali, apabila ingin membeli bubur basang 3 sekawan ini, bisa menghubungi Instagram kami dengan nama buburbasang.3sekawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.